Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang kedua, di mana video ini dibuat bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar dalam tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Pada materi ini terdapat materi tentang bunyi di mana seharusnya materi bunyi ini terdapat di pembelajaran 1 di buku tema, tetapi apabila kemarin ditaruh atau dimasukkan ke dalam pembelajaran 1 maka akan terlihat lebih banyak atau lebih panjang. Maka dari itu di sini Bapak akan memasukkannya ke dalam pembelajaran 2, di mana kebetulan pada pembelajaran 2 seharusnya terdapat pembelajaran matematika. Tetapi kita tidak mempelajari matematika dari buku tema, ya. Kita mempunyai buku khusus dalam pembelajaran matematika. Kita langsung saja. Pernah tidak kalian berpikir bunyi itu apa? Atau kenapa muncul bunyi? Jika kalian sedang terdiam, tiba-tiba kalian memukul meja, apa yang kamu dengar? Atau saat kalian terdiam, ada nyamuk terngiang di dekat telinga kita. Apa yang terdengar? Tentu saja bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Jadi, bunyi itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi, benda yang bergetar dapat menghasilkan gelombang, kemudian menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar. Jadi apabila di slide ini terdapat tanda kayak gini, catatan ya, maka kalian bisa mencatat aja ya di sini, karena tidak semua catatan yang ada di dalam PowerPoint ini atau video ini ada di buku tema ya. Kemudian selain bunyi terdapat yang namanya sumber bunyi ya. Sumber bunyi adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, terdapat macam-macam sumber bunyi, termasuk alat musik ini. Alat musik ini yang terdiri dari piano, gitar, drum, dan lain-lain bisa dikatakan sumber bunyi karena menghasilkan yang namanya bunyi. Tentunya, hasil bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi atau alat-alat ini menghasilkan suara yang berbeda-beda, baik itu dari gitar, piano, dan drum, karena cara memainkan alat musik ini berbeda-beda, baik ada yang dipetik, ada yang ditekan, atau ada yang dipukul seperti drum ini. Perlu kalian ketahui bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu apa itu ruang hampa, jadi ruang hampa itu adalah ruangan yang kosong. Jadi saking kosongnya, di dalam ruangan tersebut tidak terdapat yang namanya udara, ya. Jadi itu yang dikatakan ruang hampa. Tetapi ya, bunyi dapat merambat melalui 3 benda, baik itu benda padat, cair, dan gas.
Kemudian selanjutnya kita beralih ke materi tentang tarian Bungong Jempa. Jadi, tari Bungong Jempa berasal dari Aceh. Tarian ini terinspirasi dari bunga jempa, bunga khas Aceh yang dipadukan ke dalam tarian. Dalam tarian ini biasanya diiringi lagu Bungong Jempa atau bunga jempa. Jadi selain terdapat tarian Bungong Jempa, terdapat juga yang namanya lagu Bungong Jempa. Apabila kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara menari Bungong Jempa, kalian bisa lihat di buku tema halaman 26 sampai dengan halaman 27. Di situ terdapat lengkap tentang cara melakukan tari Bungong Jempa. Selanjutnya kita beralih ke halaman 28 yang terdapat bacaan Ayo Berdiskusi. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Jadi, di daerah Kampung Babakan terdapat 5 warga dari daerah yang berbeda-beda. Baik itu Pak Semi dari Maluku, Pak Encep dari Sunda atau Jawa Barat, Pak Made dari Bali, Pak Udin Betawi, dan Pak Nur Jawa. Tetapi walaupun mereka sendiri memiliki keragaman atau perbedaan, baik itu dari suku dan lain-lain, mereka tetap hidup rukun. Karena mereka berpegang teguh terhadap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Kalau sudah kalian membaca bacaan tadi, kalian bisa mengerjakan tugas yang pertama. Di sini terdapat tabel, ya. Identifikasi keberagaman berikut. Jadi, identifikasi ini kalian disuruh mengetahui atau mencari tahu tentang keberagaman berikut. Jadi, baik itu keragaman dari Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Contohnya, misalnya Pak Sami yang tadi di dalam keterangan dalam bacaan berasal dari Maluku. Jadi kalian tulis di sini Maluku. Kemudian Pak Sami menggunakan bahasa apa? Bahasa asal dari Maluku itu apa? Kemudian makanan. Jadi makanannya Pak Semi yang berasal dari Maluku itu apa? Ditulis. Kemudian alat musik, pakaian daerah, tarian, kemudian dan kebiasaan. Begitu juga seterusnya Pak Encep yang berasal dari Sunda. Kemudian selanjutnya kita beralih ke halaman 29. Di sini terdapat bacaan yang berjudul Siap Menjalani Musim Hujan yang terdiri dari 1, 2, 3 paragraf. Setelah kalian membaca bacaan ini, kalian bisa mengerjakan tugas yang kedua. Diskusikanlah pertanyaan berikut. Jadi kalian bisa mendiskusikan dengan orang yang ada di rumah. Kemudian kalian menjawab 5 pertanyaan ini. Tentunya sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian harus membaca bacaan terlebih dahulu. Karena jawaban yang ada dalam pertanyaan di sini adanya di bacaan yang tadi. Kalau sudah, apabila kalian memiliki kesulitan, kalian boleh bertanya kepada orang tua atau kakak kalian di sekitar. Ya. Jadi kalian bisa tanya aja.
Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.